Nah, gimana kalau Pak Dodi kan dulu kan sering review indeks kan? Nah, gimana kalau kita bikin indeks sendiri Pak? DTI 8, Dodi Ting 8. Saya pertama pilih, Harusnya masih bisa dapat dividen yield 10%. Gitu. Jadi wah, hijau nih semua ini. Ya, dan sedangkan ICBP itu PI-nya di atas 15 kali ya, atau bisa dibilang 2 kali lipat dibandingkan dengan Indofood. Nah, next step-nya apa nih? Next step-nya adalah kita mau coba bikin indeks DTI 8. Ini nanti akan kita update 3-6 bulan ya Pak Sum, Iya. Pak Billy. Dan bukan pom-pom ya ini ya teman-teman. Iya, ya. benar. Kita nggak ada kepentingan apapun. Halo semuanya, kita sudah ada di part keempat. Jadi di part keempat ini merupakan kesimpulan dari yang kita bahas di 3 part sebelumnya. Kita akan mencoba untuk memberikan list kepada teman-teman sekalian, kira-kira apa saja sih saham yang kualitasnya bagus, tapi harganya bisa tergolong murah. Nah, gimana kalau Pak Dodi kan dulu kan sering review indeks kan? Nah, gimana kalau kita bikin indeks sendiri Pak? DTI 8, Dodi Ting 8. Kita pilih 8 yang terbaik lah, yang menurut kita memiliki competitive advantage yang bisa everlasting selama Indonesia ada. Nah, sekarang kita coba, kita pilih nih, kita bertiga sama-sama pilih, teman-teman bisa ngelihat kurang lebih gimana sih prosesnya. Mungkin Rahmat boleh tolong share? Mungkin saya mulai duluan kali ya. Boleh, Mungkin silakan Pak Sum. kalau saya, ya nanti kita ganti-gantian ya. Kita pilih 8 berarti ya. Kita ganti-gantian, berarti saya pilih duluan deh. Saya pertama pilih Telkom. Ya, kenapa sih saya cerita pilih Telkom? Karena saya rasa Telkom ini teman-teman pasti tahu ya. Maksudnya dari kita lahir, orang tua kita lahir, Telkom itu udah ada di Indonesia. Ya, teman-teman mungkin pernah, nggak tahu nih, anak zaman now mungkin nggak pernah lihat ya kartu telepon ya. Bahkan ya telepon-telepon di tempat telepon umum itu cuma pasti punya Telkom. Nah, cuma memang sekarang nggak ada. Sekarang udah growing. Ya istilahnya sekarang ada namanya Telkomsel. Lalu juga sekarang IndiHome. Ya, bayangin teman-teman dia 60% market share dibandingkan Indosat sama Excel ya. Itu marginnya mereka lebih kecil dibandingkan Telkomsel. Berarti kan kita bisa lihat di sini Telkomsel ini memiliki moat yang sangat besar dibandingkan kompetitor yang lain. Bahkan kalau teman-teman lihat ya, kompetitor yang lain merugi loh. Sedangkan kalau Telkom ini untung. Kenapa bisa untung? Karena dia memiliki supply chain yang sangat baik. Dia punya tower sendiri, punya satelit sendiri. Jadi dia nggak bergantung sama pihak lain. Dan satu sisi memang dia lebih advantage ya, karena dia milik pemerintah. Jadi istilahnya selama dia, dan ini perusahaannya untung ya, bisnis yang pemerintah aja yang nggak untung aja masih hidup, nggak ada listing, apalagi Telkom. Ini yang menurut saya istilahnya sampai teman-teman punya cucu, cicit, Telkom ini pasti masih ada. Dan harganya kalau teman-teman, kalau lihat dari sini ya, saya cerita dikit, kayak Telkom mungkin di 5 tahun lalu ya, 2015 atau itu ya, itu kurang lebih ya net profitnya 27 T lah. Kalau sekarang sekarang bisa 33 triliun. Jadi ada growing di situ dari bisnisnya. Jadi nggak semata-mata cuma istilahnya ya dia monopoli, nggak ada perkembangan gitu. Tapi sebenarnya ada perkembangannya, dan itu benar-benar memiliki moat yang sangat besar ya dibandingkan bisnis-bisnis yang lain gitu. Makanya saya pilih Telkom. Jadi sangat masih reasonable banget ya. Maksudnya kalau teman-teman lihat di sini rasionya, waduh PI 16 nih. Enggak juga, ini masih oke banget kok. Karena yang kita lihat ke depannya masih ini. Nah, sekarang 33 T untungnya. Iya, ini kita urutin dari paling atas dari net profitnya terbesar dulu, baru pelan-pelan ke bawah makin kecil gitu. Dan saya setuju sama Pak Sum sih, Telkom kayaknya boleh masuk deh. Iya. Ini PI 16, memang nggak murah-murah amat ya, cuman buat masuk indeks masih oke lah. Kita lihat anak kecil aja, kalau keponakan ya, umur belum 5 tahun udah main YouTube segala macam. Iya benar, pakai iPad. Udah istilahnya candu internet itu nggak bisa copot kan, itu kita nggak bisa pungkirin. Kita bisa di sini aja ngobrol bareng itu karena ada internet, ada tower ya kan. Ya itu kita nggak bisa pungkirin, kita butuh teknologi itu, dan yang provide itu salah satunya Telkom. Setuju, saya setuju. Pak Dodi gimana? Oke, Telkom masuk Pak? Setuju, sepakat Telkom. Oke, mungkin next Pak Dodi atau saya dulu nih? Saya coba supaya nanti tidak diambil Pak Billy nih perusahaan saya. Nanti bingung saya nyarinya. Oke, saya mungkin pilih yang obvious ya, yaitu Indofood, INDF. Nah, di sini memang ada dua list ya, ada INDF dan ada ICBP.
Dan dua-duanya sama bagusnya. Mungkin ICBP yang lini bisnis INDF yang paling profitable dan juga yang paling stabil dan punya brand yang kuat gitu ya, yaitu Indomie. Tapi kalau kita lihat memang di PE-nya saat ini Indofood itu kurang dari 10 kali PE-nya. Ya, dan sedangkan ICBP itu PE-nya di atas 15 kali ya, 16 kali atau bisa dibilang 2 kali lipat dibandingkan dengan Indofood. Kalau kita bicara tentang kualitas ya jelas kita nggak bisa pungkiri ya, INDF merupakan perusahaan yang bagus sekali, khususnya di ICBP-nya yang bagus. Memang dia ada beberapa bisnis-bisnis yang tidak sebagus ICBP ya, ada bisnis tepung, kemudian kalau nggak salah ada bisnis sawit juga ya. Mungkin Pak Billy yang lebih paham ya, karena Pak Billy yang bahas ya kalau nggak salah ya ICBP ya, case-nya ya. Kira-kira gimana, INDF atau ICBP untuk saat ini? Untuk saat ini sih saya setuju sama Pak Dodi sih untuk INDF sih. Karena ICBP mungkin ya kalau misalnya teman-teman pas Februari nih kita lihat ya, pas perang Ukraine ya, 7.000. Wah, itu sangat menarik sekali ICBP karena ya ICBP itu kan memang ada cost-nya itu ada kandungan gandum gitu ya. Memang dia pakai gandum. Memang ada pengaruh lah perang Ukraine terhadap gandum. Tapi cost gandum itu nggak gede banget ya. Jadi isu-isu gandum naik itu nggak langsung hit ke company. Nah, makanya ini teman-teman harus bisa filter lah di berita-berita di luar sana gitu. Itu namanya cost structure. Kita kalau ngerti cost structure perusahaan seperti apa, komponen biaya seperti apa, ternyata gandum tuh nggak sesusah itu mempengaruhi ICBP sampai dijual orang sampai 7.000 kan. Iya. Tapi untuk ini saya setuju sih, INDF boleh masuk ya, 7,5. Meskipun di dalamnya ada Migor, ada Bogasari, ada ya yang mungkin jadi kayak holding lah ini. Holding ya. Betul. Cuman masih oke lah, tetap 7,5 masih termasuk murah. Oke. Next, Pak Billy. Pak Billy pilih apa nih, Pak Billy? Ya, kita mungkin banking nih. Kita belum ada bank ya. Bank, BCA, BCA, Mandiri. Saya pilih Bank Niaga. Ya, mungkin boleh di stabilo dulu. Karena kita nggak bisa pungkiri ya, di negara yang bertumbuh, bank itu kan kayak darah. Gitu. Jadi bank itu pasti akan memfasilitasi ekonomi untuk bertumbuh. Jadi menurut saya dalam satu indeks itu sebaiknya ada bank, selama memang harga itunya masih reasonable untuk dibeli. Itu dan saya pilihnya Niaga karena menurut saya bukan karena Niaga lebih bagus daripada BCA, enggak, BCA lebih bagus pasti, BRI lebih bagus, tapi secara harga kita bisa lihat ya, BCA itu BI 27, BRI 16, Mandiri 10, BNI 11, sedangkan Niaga ini 5,8. Gitu. Jadi menurut saya mempertimbangkan faktor kualitas dan harga yang paling worth it sekarang Niaga. Gitu dan karena Niaga harganya masih murah, barusan saya cek itu kalau kita beli harga sekarang harusnya masih bisa dapat dividen yield 10%. Wah, jadi, hijau nih semua ini. Jadi maksud saya kapan lagi kita beli bank yang kondisinya masih growing? Ya. Karena Niaga ini kalau kita lihat beberapa tahun terakhir cukup kencang marketingnya ya. Mereka bisa kumpulin deposit yang lumayan kencang gitu. Karena bank ini kan kuncinya dikumpulin di deposit. Gitu. Memang dananya, kasanya mereka pun nggak murah-murah amat, tapi at least mereka bisa kumpulin depositnya. Nah, tinggal PR mereka bisa deploy atau enggak. Gitu. Tapi menurut saya yang lebih susah itu adalah kumpulin deposit. Gitu. Karena itu modalnya. Gitu. Jadi kalau saya lihat Bank Niaga ini kan bank swasta kedua terbesar di Indonesia. Yang menarik itu sih Pak, dividennya 10% sih. Dan dia kelihatannya nih berapa tahun terakhir ini mulai bisa growing. Gitu. Dan sisi syariahnya juga lumayan kuat Niaga itu. Mungkin Pak Sumadi dan Pak Dodi setuju? Atau lebih setuju nih. BNI Mandiri juga nggak mahal sih, di 10, 11. Dan sebenarnya bank-bank yang maksudnya di luar 5 bank ini juga bukan berarti jelek ya. Maksudnya yang lain juga banyak yang lebih murah sih kondisi sekarang. Cuman kebetulan memang kita nggak memilih itu untuk masuk ke top 20, sekitar 20% terbaiknya aja gitu. Ya. Mungkin lanjut lagi kembali ke Pak. Oke, saya lanjut ya. Mungkin teman-teman pasti udah sempat kesinggung tadi dikit ya. Sempat soal alkohol. Nah, saya pilih alkohol kan di sini ada 2 ya. Ada Multibintang dan Delta ya.
Kalau teman-teman lihat di sini, nah saya pilihnya multi bintang. Pasti teman-teman kaget nih. Waduh, Delta kan PI 16 ya. Kok pilihnya multi bintang yang PI-nya sekarang 28? Balik lagi lihat ya teman-teman. Teman-teman harus lihat true earnings-nya saat kondisinya normal. Sekarang memang bisnisnya ini kena hit dari COVID ya, karena untuk ngumpul-ngumpul lebih dipersulit ya. Kayak kemarin aja Holy Wings sempat ini ya dicabut izinnya. Nah itu hal ini sangat kena impact ya. Bisnisnya ini kena impact. Cuma saya yakin nanti ke depannya kalau bisnisnya ini nanti istilahnya COVID udah mereda, udah tidak ada lagi, bisnis udah bisa kembali lagi, tempat nongkrong-nongkrong udah boleh ini, pasti nanti bisa balik ya. Kalau sekarang kalau teman-teman lihat nih, profitnya cuma 600 miliar, kecil sekali. Padahal kalau kondisi normal ya, saat kita lihatlah misalnya contoh 2018 atau 2019, itu bisa cetak 1,5 triliun ya, 1,2 sampai 1,5 triliun. Teman-teman harus tahu ya, ini bisnisnya sangat wonderful sekali. Kenapa? Karena modalnya dikit bisa menghasilkan laba yang besar ya. Maksudnya dia nggak butuh capital expenditure yang gede. Karena dia secara pabriknya aja, utilisasinya aja masih 50%-an. Terus habis itu ceritanya ya, kalau misalnya dibandingin dengan Delta ya, Delta kalau kondisi normalnya ya kurang lebih ya 300 miliar. Bukan artinya Delta jelek ya. Delta juga bagus, mereka berdua ini, tapi market share-nya beda jauh. Multi bintang dengan Delta. Delta ini lebih gampang digerogotin. Misalnya kayak bir ada yang kura-kura, atau ya memang makan kecil, tapi setidaknya dia makannya ke Delta, bukan istilahnya makan ke Heineken ya, bukan makannya ke bir bintang, bukan makannya ke Guinness ya. Guinness itu punya multi bintang. Jadi mode-nya ini lebih besar di multi bintang. Delta masih termasuk murah sih ya, cuman memang secara brand nggak bisa dipungkiri jauh banget lah kualitasnya. Iya, gitu. Kalau Jadi 1,5 T berarti sekarang BEP berapa tahun tuh ya kalau pakai true earning? Kalau bagi 1,5 T berarti under 15 PI-nya. Iya. Oke lah, lebih murah lagi pas 2020. Untuk kualitasnya multi bintang, BEP segitu murah. Iya. Karena capital efisien, bahkan utilisasi masih kecil lagi tadi pas bilang. Iya. Itu berarti nggak room for grow-nya masih banyak. Pak Dodi oke? Setuju. Oke, berarti kita muter lagi ke saya. Pak Dodi lagi. Nah, kalau saya pilihnya kan tadi sudah telekomunikasi, consumer goods, banking, kemudian consumer goods lagi. Saya pilih yang bergerak karena saya content creator. Jadi saya pilih yang di media gitu ya. Nah, di sini cuma satu-satunya yang media dan digital platform ya SCMA di sini. Nah, apa alasannya? Kalau memang nggak ada pembanding ya, tapi sebenarnya kalau mau dibandingkan ada SMA ya head to head nih dengan MNCN gitu ya. Dan kebetulan di Think sendiri, saya jujur baru belajar banyaknya ya ketika ngelihat case study yang dibawain Pak Sumadi. Pak Sumadi SMA, Pak Billy MNCN ya kalau nggak salah ya. Saya banyak belajar tentang bisnis dari SMA. SMA itu sebenarnya produk utamanya tuh di periklanan ya, advertisement ya. Dan saya ya karena di YouTube juga kan ada AdSense dan sebagainya, saya juga sadar kalau seandainya memang pasti perusahaan-perusahaan itu mau kayak gimana pun pasti akan terus beriklan. Dan kita tahu nanti sebentar lagi ada pemilu, ada macam-macam gitu ya. Kemudian kondisi sudah pulih. Dan sebenarnya kalau di Indonesia sendiri memang generasi mudanya memang banyak ya beralih ke YouTube. Tapi kalau generasi yang angkatan di atas, saya lihat orang tua saya sendiri juga masih ngeliat gitu ya TV dan sebagainya. Dan mereka pun juga beradaptasi ya. SMA sendiri kan juga menggait content creator, menggait artis. Ya ada Raffi Ahmad yang digait. Kemudian dia juga develop beberapa platform-platform seperti video gitu ya, video.com dan lain-lain. Nah, itu alasan saya, dan juga yang paling kelihatan di sini adalah valuasinya. Jadi kalau dilihat PE ratio-nya atau BEP-nya itu kurang dari 10 kali. Dan rata-rata rasanya mungkin yang kita pilih kebanyakan kurang dari 10 kali ya. Kecuali mungkin Telkom dan multibintang karena memang lagi terkendala labanya belum pulih karena sektornya juga baru bangkit gitu ya. Nah kalau SMA ini kurang dari 10 kali dan 200 ini mungkin terendah dalam 1 tahun atau 2 tahun terakhir ya. Mungkin balik ke pandemi kemarin ya kayaknya ya 200 ini ya. Itu mirip pandemi kemarin makanya. Dan itu sebenarnya earningnya udah balik loh Pak. Di tahun 2020 kan sebenarnya memang ya sebenarnya nggak ada hantaman sama sekali. Bahkan sebenarnya udah naik ini, udah growing loh. Malahan harga sahamnya begini. Waduh, ini ya kita nggak tahu ya, market itu kan istilahnya kita nggak bisa tebak.
Cuma kalau dikasih kesempatan ya kenapa enggak? Gerakan jangka pendek nggak bisa ditebak. Ya, Betul. Iya. Setuju semua? setuju. Setuju juga. SMA menarik sih memang karena Nah. lagi ya itu ada faktor katalis growth satu tahun ke depan kayaknya cukup oke, valuasi juga cukup oke, capital allocation juga saya suka ya SMA gitu. Ada alasan yang kita nggak masukin, kita lebih pilih SMA dibandingin MNC untuk masuk sini, dan saya setuju ini termasuk murah. Sekarang saya berarti ya. Ya, Oke. Pak Billy. Saya pasti jelas ini Gudang Garam. Wah. Gimana Pak Dodi? Punya selera ya Pak Billy ya. Wah, Pria punya selera. Oh, punya selera ya, tagline yang mantep. Ya, kalau saya simpel sih Pak, karena Gudang Garam ini kan produk candu ya. Produk candu mungkin mirip kayak multi bintang juga ya konteksnya. Di mana orang yang memang mengkonsumsi produknya itu cenderung sangat sticky sekali untuk pakai terus produknya. Dan menurut saya lumayan jarang kondisi bisa beli perusahaan rokok di harga BEP ini 12 tahun ya. Ya, tapi yang perlu dicatat adalah ini 12 tahun karena labanya lagi tertekan. Betul. Gitu, lagi tertekan, cukai yang naiknya tuh menurut saya sih kurang manusiawi. Dari COVID sampai sekarang naiknya luar biasa banyak. Double digit ya 3 tahun ini ya. iya. Double digit gede lagi. 20, berapa belas persen. Yes, jadi Gudang Garam ini kondisinya lagi tertekan, mereka belum bisa naikin harga rokoknya karena kan masih COVID ya Pak ya. Yang banyak rokok menengah ke bawah, menengah dan menengah ke bawah itu kan income-nya COVID ini sangat kena pasti. Jadi mereka nggak bisa sembarangan naikin harga rokok, mereka harus telan kenaikan cukai itu, mereka tanggung sendiri gitu loh. Jadi marginnya menipis, makanya labanya menipis gitu. Tapi kalau saya lihat revenue masih naik-naik aja Pak. Artinya orang masih ngerokok, harga naik, tetap ngerokok, cuman memang mereka lagi tertekan aja marginnya. Makanya BEP-nya kelihatan kayak 12 kali. Tapi kalau ini labanya udah balik ke true earnings-nya mungkin di 78 triliun, harga sekarang itu Under 10. BEP di bawah 10. Gila. Mungkin bisa 8 kali ya. Apalagi punya bisnis kayak gini number one, cuma 8 tahun balik modal, you name it lah. Apa yang bisa bikin kayak gitu? Dengan ini loh Pak, jangan salah juga loh, Gudang Garam beli di harga segini dapat dividen 8% lebih. Iya. Dividen yield. 1 kali buku ini harganya kan, 8% lebih dividen yield. Justru ketika kondisi perusahaan lagi tertekan, nah, di situ itu waktu yang pas untuk beli gitu. Selama kita tahu tertekannya ini bukan permanen. Gitu. Gimana kalau Pak Dodi dan Pak Sumadi? Setuju ini. Udah mantap kalau Gudang Garam. Ini strategi Gudang Garam cukup menarik ya. Dia nggak naikin harga, jadinya dia makan share-nya si Sampurna. Sampurna pun juga kayak fokusnya udah IQOS aja gitu. Ya udahlah dia naikin, sempat hit kan, kena. Ya jadi ambil tuh share-nya. Jadi Gudang Garam far way ini sih buat HMSP. Walaupun HMSP juga menarik ya. Kayaknya Sampurna lebih fokus ke India yang masih banyak pakai tembakau punya, belum marketnya masih hijau dilihatnya mungkin. Ya. Oke, lanjut lagi ke Oke, mungkin saya yang terakhir kali ya. Nah, saya yang terakhir. 2 lagi ya? 2 lagi ya? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ya, masih ada 2 lagi ya? Iya, ada 2 lagi. Berarti saya pilih kayaknya. Ini kan di sini ada contoh, ada United Tractor, ya kan? Ini kan holding company. Saya malah lebih pilih Astra-nya. Wah. Gitu ya. Ya, saya lebih pilih Astra-nya dibandingkan United Tractor-nya gitu. Pak Sum juga sempat kerja di Astra kan ya? Iya, betul. Jadi saya sharing dikit, Pak. Saya masuk Astra itu 2015 ya. Kurang lebih tuh net profit per tahun tuh 15 triliun. Saya ingat banget tuh pas krisis 2015 tuh ya, China slowdown, Astra tuh terjun tuh mentok-mentok 4.800 atau berapa lah, di bawah 5.000 gitu. Saya ingat banget pokoknya kalau pas itu, padahal performa bagus-bagus aja 15T. Dan ini kejadian lagi nih Pak. Di tahun 2020 ya, istilahnya COVID kan, harga Astra bahkan waktu itu sempat di bawah 4.000 ya. Sekarang udah balik jadi 5.900-an. Tapi yang menariknya, net profitnya sekarang udah 25 triliunan ya. Di sini berarti udah hampir double dibandingkan di tahun 2015, yang dimana PE-nya berarti artinya makin murah dibandingkan tahun 2015 yang saya, yang dimana kan harga net profit lebih dikit kan. Sekarang PE-nya 10 gitu. Buat dapetin istilahnya
produksi otomotif nomor 1 ya. Dia pegang Toyota, punya Daihatsu ya. Di balik Astra ini pun dia juga punya United Tractor ya. United Tractor nomor 1, kontraktor batubara, punya Pama Persada. Terus habis itu untuk spare part otomotif ada Astra Auto Parts. Jadi di Bursa Efek itu banyak saham-saham yang listing undernya Astra ya. Terus Astra Gravia juga ada. Di situ semuanya gabungannya itu, semuanya dimiliki. Jadi kalau teman-teman misalnya istilahnya mau beli kayak kurang lebih kayak tanda petik Berkshire gitu ya, yang udah campur aduk lah, ada holding company. Ya salah satunya bisa Astra dengan harga yang sekarang ya. Jangan nanti harganya tinggi bisa beda cerita. Balik lagi dengan kayak harga segini ya saya rasa masih menarik. Apalagi otomotif ya. Nanti pajaknya katanya mau diubah sedikit Pak. Berkaitan dengan oil. Jadi oil ini kan naik terus. Katanya mau pajaknya itu tergantung dari jenis mobil ya, gitu. Jadi pajak mobil dihilangkan, digantikan. Jadi pas isi bensin tergantung mobilnya apa, itu harganya dibedain. Tapi itu masih wacana. Tapi intinya bisnisnya ini yang otomotif istilahnya nggak ditekan gitu. Nah, itu salah satu hal yang menurut saya Astra ini masih menarik, dan itu pemerintah pun juga istilahnya mensupport banget bisnisnya ini untuk stay survive. Kayak tahun kemarin ya, ada relaksasi kan, PPNBM di nolin. Itu langsung penjualan mobil meningkat sekali di situ. Jadi yang saya rasa-rasa di sini pemerintah pun mendukung bisnisnya ini jangan sampai istilahnya tanda petik tersungkur ya. Terus dibalik dia punya komplit portfolio ya, dari tambang batu bara, terus kontraktor batu bara, habis itu dia juga punya istilahnya infrastruktur ya, tol yang kalau kita mau ke Semarang pasti lewat tolnya Astra tuh di situ. Nah itu yang hal-hal yang kayak gini yang kita nggak bisa dapetin. Bayangin kalau teman-teman punya waktu misalnya 10 tahun buat bangun kerajaan kayak Astra dengan modal yang sama deh. Kita contoh, pasti teman-teman belum tentu bisa bangun seperti ini. Dan ini kalau kita lihat kita coba sort kan istilahnya dari net profit ya kan. Dia termasuk yang istilahnya top 5 kan di sini. Dan yang itu yang PE yang cukup oke gitu ya. Yang penting ya istilahnya kita beli yang kita tahu gitu ya. Jangan teman-teman lihat, oh ini Pak Dodi saranin A gitu ya, Pak Sumadi saranin A, si Pak Billy saranin B. Banyakan yang saranin A nih 2 suhu ya, pilih A deh. Yang lebih baik yang lebih baik yang teman-teman ngerti, walaupun cuma ngertinya C, nggak ada yang cover gitu. Jangan-jangan malahan C yang menarik. Karena kita bertiga nggak ngerti bisnisnya C. Nah, kayak gitu. Itu penting sih, teman-teman lihat ke inner scorecard teman-teman masing-masing. Oke. Terakhir Pak Billy nih. Saya jelas terakhir ya. Di DTI 8. DTI 8. Oke, saya pilih yang paling kecil tuh BEP-nya. ADMF. Wah, nih. Ini juga menarik sih. Karena kenapa saya pilih ADMF? Satu, secara harga bisa dilihat ya, BEP paling murah tuh, sebelahan sama Niaga. Maksudnya dirinya yang murah dua-duanya ya, yang 6 BEP-nya. Adira BP-nya 6 tahun, dan ini 6 tahun di kondisi dia belum recover. Gitu. Kalau udah recover ini anggap setahun bisa 1,8 T. Kalau banyak misalnya itu BP di bawah 5 tahun loh. Mungkin sekitar 4 tahun. Yang menurut saya itu cukup murah untuk Adira yang harusnya bisa dihargai sekitar 10 kali BP. Gitu. Jadi memang saat ini kondisi ekonomi belum pulih ya sepenuhnya, jadi orang belum bisa banyak belanja mobil motor, tapi dikit-dikit mulai pulih ya. Tapi justru ketika kondisi belum pulih ini, kita bisa beli Adira di harga 8.000 gitu. Ini kalau harga 8.000 sekarang, dividen yield aja mungkin udah sekitar 7-8%. Iya. Kalau dari cover ini dividennya 12% lebih loh, mungkin mendekati 15% gitu. Jadi menurut saya, kebetulan saya suka dividen ya Pak ya. Saya suka kalau untuk saya pribadi, menurut saya dividen itu bisa bantu saya secara psikologi untuk lebih nyaman, karena kayak ada uang tunggu loh Pak. Jadi serasa beli bisnis beneran. Memang beli bisnis sih, cuman saya ada bias sedikit ke dividen, makanya Gudang Garam, Niaga, Adira nih semuanya yang dividennya gede-gede nih. Adira kalau udah balik ke pre-covid mungkin udah mendekati 15% dividennya. Iya, bisa 2T bahkan. 2T, kalau 2T dia biasanya bagi dividen 50% kan. Berarti bagi kurang lebih 1T tuh, ya. Dari 8T 12,5%. Ya. 1T berarti bagi, wah itu berarti hampir ya benar 15% ya. Kalau dengan harga sekarang 8.000-an. Itu gede banget ya. Kalahin bonds bahkan. Tanpa pajak lagi sekarangan. Waduh, tanpa pajak. Dividen itu tanpa pajak. Dan jangan lupa masih bisa growing loh. Kalau bonds kan nggak grow.
Iya. Betul. Tapi Bond stabil ya, ini juga belum tentu stabil sih. Cuman Ya. ya mempertimbangkan ini, saya rasa yang ke-8 Aldira ini cukup menarik sih. Ya. Ya semoga shortage yang chipnya benar-benar udah kelar, ekonomi membaik, ya mereka juga punya profit naik. Gitu. Nah, kalau cerita leasing ya, memang nomor satu leasing FIF ya, yang punya Astra, Gitu ya. dia yang pegang. Karena Astra sendiri memang dia kan jualan otomotif ya, jadi orang pasti benefitnya lebih banyak pakai leasingnya Astra kan. Tapi di luar itu ya udah pasti Adira gitu ya. Mungkin ada teman-teman bisa lihat, mungkin Panin ya. Cevin gitu ya, finance juga oke lah gitu. Tapi kalau kita lihat Adira ini udah, kalau dari track recordnya, dia pemiliknya Danamon loh, ya kan? Kalau kita lihat sendiri Danamon, iya, itu kan nggak main-main. Udah istilahnya manajemennya udah Jepang gitu ya. Terus pasti kalau saya sangat suka juga ya manajemen, karena saya mungkin dididiknya manajemen tuh sangat penting sekali gitu dalam bisnis ya. Kalau dengan kita ngelihat ya bisnis yang manajemennya bagus gitu, pasti istilahnya prudent lah. Kalau dia misalnya emang cerita, oh nggak bisa ekspansi atau apa, ya udah duitnya dibalikin lagi ke shareholder. Bukan duitnya istilahnya ditaruh di bantal, terus ya udah manajemennya ongkang-ongkang kaki aja gitu. Ya udah yang penting ada growth-nya dari deposito atau apa. Kalau misalnya nggak dipakai, uangnya dibalikin. Kalau butuh uangnya ya udah dibuat expand. Nah kalau kita lihat di sini Adira gitu, punya karakter yang bagus gitu loh. Karena memang dia harus istilahnya balikin uangnya sebagian ke Danamon karena Danamon holdingnya kan. Cuma ya dari situ kan istilahnya ada push lah dari manajemen dari Danamon untuk ya istilahnya lo harus bisa genjot nih untuk omset segini gitu ya. Karena gue harus sebagian tarik ke Danamon buat komplit lah istilahnya buat balance sheet-nya Danamon gitu. Semua yang di sini rata-rata capital allocation bagus semua karena kita memang udah filterin. Gitu. Salah satu cara filter paling bagus adalah ya dengan lihat apakah rutin membagikan dividen atau enggak. Oke, sudah lengkap berarti. Di sini ada 8. Ada Telkom, Astra, Indofood, Gudang Garam, CIMB Niaga, SCMA, Adira, dan Multibintang. Nah, next step-nya apa nih? Next step-nya adalah kita mau coba bikin indeks DTI 8. Wede, mantap. Nah, ini sudah ditampilkan. Jadi di sini kita bagi rata ya, Pak Sum, Pak Billy ya, 12,5 juta. Ini nanti akan kita update 3-6 bulan ya, Pak Sum, Iya. Pak Billy. Kita rutin. Nih DTI 8 kita lihat. Apakah kita susut indeks sendiri dengan kita misalnya dengan LQ45 atau kita lihat IHSG sendiri, sebenarnya kita kalau dengan effort sedikit aja kita kurasi dikit yang kita rasa bagus, apakah bisa ngalahin? Nah, kita lihat nih 3 bulan lagi, 6 bulan lagi. Jadi teman-teman stay tune ya di YouTube-nya Pak Dodi dan Ting. Kalau 3 bulan 6 bulan belum outperform ya mungkin setahun 2 tahun baru outperform bisa juga. Iya. Kita nggak pernah tahu kan, kita kan beli untuk jangka panjang. Ini kan ya kita punya praksis kan selalu kan long term gitu, long term view. Ya, ini kita harga nanti akan update NAV ya di sini ya. Kita akan start ala reksadana ya, NAV 1000, startnya dari 1000. Dan nanti kita akan coba lihat 3 bulan berapa perkembangannya. Ya. Cuman kita ada kemungkinan untuk rebalance juga ya, rebalance atau mungkin kita akan ganti ya. Misalnya Gudang Garam itu ternyata jadi 60.000 harganya misalnya. Ya otomatis kan sudah tidak murah lagi dan mungkin ada opportunity lain lagi yang baru, kita mungkin bisa switch gitu ya. Ini bakal jadi ini Pak Dodi video kalau teman-teman saya nanya beli saham apa nih? Nah, ini saya arahin ke reference ini dulu. Ya. Kalau 88-nya udah paham banget, nah baru boleh kulik-kulik lagi cari yang lain. Ya, menurut saya dengan pelajarin 8 ini ya, saya rasa teman-teman udah istilahnya kalau teman-teman cuma mau pelajarin 8 ini udah cukup sih. Istilahnya teman-teman buat istilahnya hidup sampai pensiun lah gitu. Duit belajar sendiri lah jadi fund manager. Itu menurut saya udah cukup. Cuma memang di tiap opportunity misalnya contoh kayak misalnya kita lihat misalnya dulu ada flu burung, kan yang sahamnya jatuh kan pasti saham yang ayam-ayaman. Mungkin bisa cepin masuk ke sini. Nah, balik lagi teman-teman harus ngelihat ada circle of competence dari bisnis lain. Makin teman-teman banyak circle of competence, archive teman makin banyak. Archive saham teman-teman makin banyak. Jadi ya sangat di-encourage banget teman-teman buat istilahnya start buat analisa pelan-pelan, nggak apa-apa. Take your time lah. Hopefully video ini membantu ya teman-teman semua. Oke. Dan sebelum kita tutup video ini,
Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Billy dan Pak Sumadi yang meluangkan waktu banyak dan Pak Sum dan Pak Billy mau membagikan secara gratis ya kira-kira 8 mana, dan kita juga akan coba update ya setiap 3 sampai 6 bulan kira-kira seperti apa. Mungkin ada pesan penutup dari Pak Billy, Pak Sumadi? Jangan lupa ini tag kita kalau misalnya teman-teman ada istilahnya ada ikutin indeks kita DTI 8, terus wih bagus nih hasilnya atau apa, atau jelek pun nggak apa-apa, tag kita aja. Tag kita di Instastory ya, bebas lah teman-teman mau tag di mana, mention kita ya. Kalau kita di Thinksight ya .id, kalau Pak Dodi bisa langsung di YouTube-nya juga, di Instagram-nya juga Dodi Prayogo ya. Dan bukan pom-pom ya ini ya teman-teman. Iya, ya. benar. Kita nggak ada kepentingan apapun, dan saya yakin kita pun tidak punya semua 8-8-nya ya. Tadi Pak Billy, Pak Sumadi kan juga cerita ya kalau hanya punya 2-3 aja, nggak punya 8-8-nya, dan nggak berniat untuk mengajak teman-teman membeli, tapi setidaknya teman-teman bisa tahu ya step by step berpikirnya seperti apa, dan sebagai referensi lah kira-kira ya Pak Sumadi, Pak Billy. Iya, betul. Dan itu market cap gede-gede juga nggak bisa dipom-pom, Pak. Iya. Ya, kalau dari saya mungkin kalau teman-teman merasa video dari kita ini bermanfaat, boleh share ke teman-teman yang lain gitu, karena menurut saya ya pemahaman masyarakat Indonesia tentang investasi itu masih sangat minim sekali gitu. Jadi kalau misalnya dengan video ini bisa bantu lebih banyak orang untuk lebih sejahtera, lebih mudah melalui investasi, dari muda udah mulai, jadi nanti waktu pensiun lebih nyaman, nggak kesulitan finansial, lah silakan share ke teman-teman, teman-teman gitu ya, yang mungkin membutuhkan video ini. Jadi sekalian kira-kira seperti itu. Oke. Kalau begitu terima kasih sekali lagi kepada Pak Sumadi dan Pak Billy dari Think, dan juga dari teman-teman Think yang lainnya yang sudah mempersiapkan diskusi menarik kita kali ini. Saya rasa akan banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari part 1 sampai part 4. Kalau gitu kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali di mungkin 3-6 bulan lagi ya Pak Billy, Pak Sumadi. Kita akan coba lihat indeks DTI 8 ini seperti apa.